memiliki Tuhan Yesus, kita seperti bangsa Israel dituntun, dipelihara oleh Tuhan. Tapi kita seringkali pandangan kita terhalang. Kenapa? Karena Tuhan, setan tidak mau membawa kita untuk bisa melihat janji Tuhan yang begitu besar di ujung sana. Makanya dia selalu manipulasi dengan segala pikiran yang ada. Waktu saya mau melangkah, saya mau memikirkan tentang janji Tuhan yang saya mau melangkah, saya selalu diingatkan kembali. Lihat kondisimu sekarang. Bagaimana kondisi kamu? Kamu masih begini-begini saja. Lihat. Utang kamu masih banyak. Kamu bilang kamu mau dimenangkan. Bisnis kamu mau dipakai dengan luar biasa. Lihat kehidupan kamu. Akhirnya kita dimanipulasi dengan pikiran kita semua. Tuh kan jatuh lagi dalam kecanduan. Katanya orangnya hebat, tapi jatuh lagi. Mana hasilnya? Apa yang kamu kerjakan gak pernah berhasil. Ini iblis juga gaungkan di dalam pikiran kita. Sehingga kita merasa kita tidak layak. Sehingga kita merasa bahwa kita tuh gak berharga. Dan kita akan menyerah. Kita akan menyerah di dalam proses. Dan bukan cuma sekedar itu, iblis selalu bilang, emang kamu bisa? Justru saudara jangan pernah menjauhi segala ibadah, segala perkumpulan komunitas school yang ada. Kenapa? Karena disitulah letak kekuatan dan pengharapan kita semua. Karena iblis setiap hari akan bergiat, akan memanipulasi kita. Every day, every second. Karena itu saja dia bisa lakukan. Dia tiba-tiba saudara nyanyi lagu, aku punya Tuhan yang besar. Mungkin tadi saudara udah berikan, aku bisa ya. Kehidupan aku masih begini-begini saja. Tapi tiba-tiba saudara menyanyikan chorus yang kedua lagi, aku punya Tuhan yang besar. Tiba-tiba iman saudara mulai bangkit. Iblis boleh ikutin saya. Tapi tiba-tiba, karena saya mulai mendengar lagu tersebut, saya mulai mendengar firman Tuhan, tiba-tiba saya mulai bangkit. Iman saya mulai timbul, akhirnya saya bisa mulai bangkit naik ke atas. Dan iblisnya gak stop. Iblis maju lagi, iblis. Dia mau mengganggu saya lagi. Dia mau menghalangi pandangan saya terhadap janji Tuhan semua. Terlalu dekat iblis. Iblisnya nafsu sekali. Tiba-tiba saya gak kuat lagi. Saya bilang, akhirnya saya mulai nyanyikan lagi, aku punya Tuhan yang besar. Habis itu saya mulai datang ke cool. Tiba-tiba waktu di komunitas saya pikir masalah saya adalah masalah yang terbesar. Tiba-tiba waktu saya ketemu dengan Pak Benny, pakai ilustrasi Pak Benny ya. Ternyata Pak Benny share tentang kehidupan dia. Dan ternyata saya kaget, masalah dia ternyata lebih besar dibanding masalah saya. Dan ternyata saya boleh diingatkan kembali kalau Tuhan bisa menyembuhkan dan melakukan mujizat terhadap kehidupan Pak Benny. Saya percaya Tuhan yang sama dapat melakukan mujizat kepada saya secara pribadi. Akhirnya iman saya mulai naik kembali. Walaupun iblis nggak stop. Iblis nggak stop. Dia nggak stop terus. Tapi waktu saya nyanyi terus bersama dengan Tuhan, Tuhan akan menjaga saya. Saudara makanya jangan pernah remehkan dengan apa yang saudara lakukan di tempat ini. Mungkin kelihatannya biasa, tapi waktu saudara menyanyikan lagu yang tadi kita nyanyikan, itu adalah firman Tuhan. Dan waktu saudara mendengar firman Tuhan, tanpa disadari waktu saudara menyanyi, saudara mendengar apa yang saudara katakan. Dan firman Tuhan akan memberikan kita kekuatan, sehingga kita semakin hari semakin naik lebih lagi. Lebih kuat lagi, lebih tinggi lagi, sampai ke satu titik. Iblisnya, ketinggian banget iblisnya. Iblisnya gak bisa ngeblok saya. Coba. Tapi karena kita udah punya Tuhan yang besar, saya udah alami. Saya udah dengar kesaksian dari Pak Benny, saya udah dengar kesaksian dari lagu-lagu. Kita mendengarkan firman Tuhan, mengiyakan firman Tuhan. Tiba-tiba kita menjadi orang yang kuat. Sehingga iblis mau berusaha lihat ke kiri karena memblokir saya. Tapi dia tidak bisa sama sekali. Kenapa? Karena saya bisa melihat janji Tuhan ada di sana. Saya lebih kuat daripada apa yang iblis lakukan. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus.